Ulfa Ramadhani dengan NIM 25181420111101. Prodi S1 Keperawatan dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah nilai-nilai perkembangan Yarsi Sumbar. Yarsi Sumatera Barat digagas dan didirikan oleh pahlawan nasional atau mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir bersama para pemimpin dan ulama di rantau dan di ranah Minang. Yayasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi Sumatera Barat tertuang pada Akta Notaris Hasan Kalbi nomor 20 tanggal 31 1969. Periode perkembangan Ibnu Sina pada tahun 1969-1989 yaitu pertumbuhan dan pendirian RS Ibnu Sina. Yang kedua yaitu 1989 sampai 2009 yaitu pematangan organisasi dan sistem. Dan selanjutnya 2009 sampai 2029 yaitu menuju periode emas kedua dengan modernisasi. Pelayanan kesehatan sebagai medan atau dakwah. Yang pertama RS Ibnu Sina Bukit Tinggi didirikan 1969. Yang kedua RS Ibnu Sina Padang Panjang didirikan pada 1971. Yang ketiga RS Ibnu Sina Padang didirikan pada 1972. Yang kelima Balai Kesehatan Payakumbuh berubah menjadi RS Payakumbuh pada 2003, didirikan pada tahun 1972. Yang kelima Balai Kesehatan Kapar berubah menjadi RSI Simpang 4, didirikan pada 1975. Yang terakhir Balai Kesehatan Panti berubah menjadi RSI Panti pada 2019, didirikan pada tahun 1978. Perniagaan sebagai pendukung medan atau kesehatan dan pendidikan Toserba Masitah Bukit Tinggi didirikan pada 1986. Yang kedua PT Yarsi Citra Mandiri didirikan pada 2012. Yang terakhir Toserba Masitah menjadi PT Masitah didirikan pada 2019. Selama Juni sampai Juli 1968, Bapak Muhammad Natsir berkunjung ke ranah Minang yang disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat atas undangan Gubernur Harun Zain dan Wali Kota Padang Kolonel Akhirul Yahya, dan berkeliling di seluruh daerah Sumatera Barat sesuai program Pak Gubernur Harun Zain mengangkat kembali harga diri masyarakat Sumatera Barat. Bapak Dr. Muhammad Natsir menasihatkan, "Gubahlah dunia dengan amalmu, hidupkan dakwah bangun negeri." Yang pertama yaitu gerakan kembali tangan umat. Selama Juni sampai Juli 1968, Bapak Muhammad Natsir berkunjung ke ranah Minang yang disambut oleh seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat atas undangan Gubernur Harun Zain dan Wali Kota Padang Kolonel Akhirul Yahya, dan berkeliling di seluruh daerah Sumatera Barat sesuai program Pak Gubernur Harun Zain mengangkat kembali harga diri masyarakat Sumatera Barat. Bapak Dr. Muhammad Natsir menasihatkan, "Gubahlah dunia dengan amalmu, hidupkan dakwah bangun negeri." Yang pertama yaitu gerakan kembali tangan umat. Yang kedua, hidupkan kembali lembaga puro. Yang ketiga, hidupkan madrasah yang sedang lesu darah. Yang keempat, perhatikan kesehatan umat. Dan yang kelima, perhatikan masyarakat Mentawai. Pada tahun 1968 ini Muhammad Natsir menganggas dan mendorong didirikan RSI Ibnu Sina Bukit Tinggi yang kelak berkembang menjadi Yarsi Sumbar dan Universitas Muhammad Natsir. Satu motif atau nawaitu kita mendirikan lembaga Yarsi ini adalah hendak berbakti kepada Allah Ta'ala dan berhikmat kepada sesama manusia. Yang kedua, kita sadar bahwa dilihat dari sudut material kita serba berkekurangan. Demikian pula di bidang tenaga untuk melaksanakan segala sesuatu yang hendak kita sumbangkan dalam rangka pembangkitan dan penghikmatan. Walaupun bagaimana sesuai dengan pepatah Minangkabau, kalau sudah sampai di ta'araf atau tak kayu janjang di keping. Yang ketiga, masyarakat Sumbar, kaum bapak dan kaum ibu, tua dan muda sesama turun tangan dengan kata sepakat
hilir mudik mengumpulkan dana, ada yang mengeluru gelang dari tangan, cincin dari jari, dan dukuh dari leher guna pembeli tanah senilai 300 semeter persegi, nan barek samo dipikul dan dengan samo dijenjang. Yang keempat, ada yang memberikan tenaga dan pikiran, ada yang mewakafkan tanah dan rumah. Yang kelima, pada bulan Oktober 1969, Balai Kesehatan Ibnu Sina, cikal bakal Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, pertama kali diresmikan di rumah Dr. Muhammad Yusuf dan rumah keluarga Dr. Muhammad Jamil, yakni Sitawa Sidingin di Bukit Tinggi, telah diresmikan oleh Proklamator Republik Indonesia Bapak Muhammad Hatta. Yang keenam, satu sejarah baru telah dimulai, membangun balai kesehatan sebagai ibadah dan dakwah. Yang ketujuh, sekarang Rumah Sakit Ibnu Sina tumbuh dengan 5 unit di Padang Panjang tahun 1971, di Padang pada tahun 1972, dan di Payakumbuh pada tahun 1972, di Kapar atau di Pasaman Barat pada tahun 1975, kemudian pindah ke Simpang Ampe pada tahun 1989, dan di Panti atau di Pasaman. Ini bukanlah monopoli bagi orang Islam, disampaikan ketika memberikan sambutan pada peresmian Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Bukit Tinggi. Kamu hidup di atas bumi ini di tengah-tengah persimpangan, siuran berbagai kepercayaan dan persimpangan dari ideologi dan cita-cita. Semua itu masing-masing mencapai tujuan masing-masing pula. Yang kedua, tujuan Ruhul Islam atau mewujudkan masyarakat rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu ada aktif membuat lingkungan baik dan pola hidup sehat. Yang kedua, meningkatkan kualitas umat mampu mengelola sumber daya tersedia. Yang ketiga, membentuk masyarakat bersyukur dan nikmat. Yang keempat, meningkatkan keberdayaan masyarakat mengelola hidup bahagia. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu memelihara lingkungan lestari, bersih, beradab, dan pendekatan agama, adat, dan budaya. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.